Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Budi Dharma Arya Putra dari kelas 11 IPA, nomor absen 5. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit hal mengenai iptek dan bagaimana manusia bisa mensyukuri karunia Allah menggunakan iptek. Oke, jadi sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada seluruh teman-teman yang menonton video ini, apakah teman-teman mengetahui kepanjangan dari iptek itu sendiri? Atau teman-teman tahu iptek itu seperti apa? Ya, jadi iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan teknologi. Perkembangannya itu bisa membuat manusia menjadi seperti sekarang, dapat menikmati kehidupan yang nyaman, aman, dan sejahtera. Mungkin teman-teman bertanya, apakah ada dampak dari perkembangan iptek ini? Oh, tentu saja ada. Banyak hal positif yang bisa kita ambil dari perkembangan iptek ini. Ada yang tahu contohnya? Ya, betul sekali. Yang pertama itu terciptanya HP. HP itu merupakan teknologi yang sangat membantu banyak masyarakat, seperti pedagang. Coba teman-teman ingat kembali pada zaman dulu, zaman sebelum ada teknologi HP seperti sekarang. Pada zaman dulu kan orang-orang harus menyewa tempat untuk membuka toko. Dan dengan adanya teknologi ini, orang-orang itu hanya perlu untuk memfoto produk yang ingin mereka jual atau jasa yang ingin mereka tawarkan dan mempostingnya tuh di online shop, bisa langsung dijual di online shop seperti yang sekarang tuh Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan masih banyak lagi tentunya. Sehingga mereka itu bisa bekerja dari rumah dan nggak perlu mengeluarkan biaya-biaya kayak biaya sewa tempat, karena biaya sewa tempat tuh kan rumah sendiri gitu kan. Kecuali kalau rumahnya nyewa, ya itu beda cerita. Oke. Apakah dari teman-teman ada yang tahu akibat baik dari perkembangan teknologi ini? Baik, jika tidak ada yang tahu, saya akan memberitahunya. Akibat perkembangan ini itu, akibat yang paling utama, akibat baik yang paling utama yaitu banyak lapangan pekerjaan yang terbuka. Seperti apa? Oke, yang pertama nih ya, yang mungkin paling banyak ada, yaitu editor. Siapa coba sekarang nih yang kerjanya di sosial media, di YouTube, yang nggak perlu editor? Pasti semua perlu editor kan? Nah, yang kedua, YouTuber. Ketiga, konten kreator, food blogger, dan masih banyak lagi. Karena perkembangan iptek ini, ya masyarakat pada zaman ini tuh bisa menghasilkan uang tanpa perlu keluar rumah. Tetapi mungkin ya saya harus membahas, jika ada sisi baiknya, tentu saja ada sisi buruknya sendiri. Kira-kira teman-teman ini tahu nggak sih sisi buruknya apa aja? Oke, akan saya jawab. Akibat buruk dari perkembangan iptek ini yaitu memunculkan berbagai kasus-kasus kriminal dan kasus-kasus kejahatan yang baru, seperti phishing, cybercrime, penipuan online, hacking, dan masih banyak lagi. Akibatnya banyak orang yang dipecat, kehilangan uang, ditipu, difitnah, bahkan sampai kehilangan data pribadi. Wah, itu benar-benar serem banget ya teman-teman, dan bahaya banget pastinya. Nah, dalam agama Kristen sendiri, perkembangan iptek adalah suatu karunia ya teman-teman. Jadi, setiap karunia, termasuk perkembangan iptek ini, wajib hukumnya untuk disyukuri. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk mensyukuri karunia tersebut? Oke, menurut pendapat saya pribadi, sebenarnya ada banyak cara untuk mensyukuri suatu karunia. Mulai dari hal sederhana, seperti tidak mengeluh saat situasi hidup Anda sedang kacau, dan selalu menjalani hidup Anda apa adanya, dan terus berkembang. Namun, menurut saya pribadi, ada beberapa cara yang bisa teman-teman coba, teman-teman lakukan untuk menunjukkan
rasa syukur terhadap karunia Tuhan Yang Maha Esa melalui iptek. Jadi apa aja ya? Mungkin teman-teman udah bertanya apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa syukur kita melalui iptek gitu kan? Oke, yang pertama tuh yang saya temukan tentu saja memberikan donasi online kepada orang-orang yang memerlukan. Yang kedua, membuat video pendidikan. Video pendidikan itu seperti apa? Misalnya seperti video tentang ajaran-ajaran Yesus, mungkin video-video matematika, bagaimana menyelesaikan soal rumus matematika, seperti itu. Yang ketiga, memposting tempat wisata yang sepi agar banyak orang yang datang. Secara tidak langsung, teman-teman akan mendatangkan saluran rezeki bagi mereka yang tinggal di wilayah itu, sehingga mereka bisa hidup. Nah, yang keempat, memanfaatkan perkembangan iptek dengan benar untuk berbuat kebaikan. Dan menurut saya yang terakhir dan yang paling penting ya, adalah tidak menyalahgunakan perkembangan iptek untuk hal yang negatif. Nah, bagi teman-teman yang beragama Protestan atau Katolik, tentu saja teman-teman semua membaca Alkitab tentunya. Nah, saya menemukan beberapa sumber atau beberapa hal di Alkitab yang berkaitan tentang pentingnya bersyukur. Nah, seperti pada Mazmur 103 ayat 1-4, 1 Tawarik 16 ayat 34, Mazmur 118 ayat 24, dan 1 Tawarik 29 ayat 13. Di situ dijelaskan tentang betapa pentingnya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Karena kebaikannya lah kita bisa hidup dengan penuh sukacita seperti saat ini. Itulah mengapa menurut saya karunia sangat perlu untuk disyukuri, bahkan benar-benar penting untuk disyukuri. Sebagai contoh, saya mengenal seorang YouTuber dari channel YouTube Winda Basudara. Mungkin kalian semua sudah tahu. Di channel YouTube-nya itu, melalui channel YouTube-nya itu, dia berkesempatan untuk direkrut menjadi brand ambassador dari tim e-sport terkenal. Selang beberapa hari kemudian itu menurut saya dia ingin menunjukkan rasa syukurnya dengan membuat acara amal. Jadi acara amal yang seperti apa? Acara amalnya ini dia melakukan live streaming dan menyumbangkan semua uang hasil live streamingnya untuk orang-orang yang membutuhkan. Apakah teman-teman semua mengerti? Dari itulah salah satu contoh yang bisa teman-teman lakukan untuk menyampaikan rasa syukur kalian kepada Tuhan. Yaitu dengan apa? Dengan berbagi kepada mereka yang memerlukan. Itu menunjukkan bahwa kita itu mensyukuri apa yang telah diberikan kepada kita oleh Tuhan. Kita itu benar-benar berterima kasih atas segala karunia, rahmat, dan rezeki yang telah dilimpahkan Tuhan untuk kita. Berbagi itu tidak perlu dalam jumlah banyak. Yang terpenting adalah keikhlasan hati kita dan bagaimana itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Menurut saya, rasa syukur pastinya bisa ditemukan di diri siapapun di dunia ini, baik dia bersyukur secara sadar ataupun tidak. Saya tidak tahu apakah teman-teman setuju dengan pendapat saya ini, tetapi menurut saya, mereka yang tidak bersyukur bukan tidak berterima kasih, tetapi lebih ke belum menyadari bahwa mereka itu sebenarnya dikaruniai. Oke, kesimpulannya, apakah ada yang bisa menarik kesimpulan dari ceramah kita kali ini, dari pembahasan kita kali ini? Apakah ada yang bisa menarik kesimpulan? Oke, itu kesimpulan yang bagus. Jadi kesimpulannya menurut saya sendiri, segala bentuk kebaikan yang kita terima adalah wujud karunia yang diberikan Allah untuk kita. Itu mengapa setiap karunia dari Tuhan, tidak peduli besar maupun kecil, itu wajib hukumnya untuk disyukuri dengan cara apapun yang kalian bisa. Dan janganlah kita untuk memanfaatkan karunia Tuhan untuk hal-hal yang tercela, tetapi manfaatkanlah karunia yang diberikan kepada kita untuk membantu orang lain. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang bersedia mendengarkan ceramah saya, yang bersedia mendengarkan pembicaraan saya sampai akhir. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Saya Budi dan Maria Putra, pamit undur diri dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya.